belum bisa untuk mengikuti pembelajaran full yang bahasa Arab. Karena di PPA kan kadang pembelajaran dosen menggunakan bahasa Arab full. Saya kan nggak bisa tuh kalau gitu. Ya dibilang cuma ya amin sama astagfirullah gitu. Di belakang kelas kan amin. Itu kan ada proses pembelajaran yang tulus itu. Dari dosennya nyampe ke mahasiswanya didoakan amin terkabul. Kebanyakan mahasiswa kan biasanya hantunya itu, mimpi buruknya itu kan deskripsi di ujungnya itu. Jadi kalau nggak mau skripsi, suka jalan-jalan ke luar negeri, masuk PBA UMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Dan kita pada hari ini akan berbincang masih haula al-lughah al-arabiyah wa khirijuha dan para alumninya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa, masih mahasiswa ya, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Arab UMY. Yang pertama adalah Mas Harif Hidayat Shah. Wah, ini Shah ini keturunan raja katanya. Dan yang kedua adalah Mas Muhammad Miftahul Huda. Miftahul Huda. Ini dua-duanya ini adalah mahasiswa yang punya kisah banyak. Dengan prestasi, dengan pengalamannya dan macam-macamnya gitu ya. Mungkin kita bisa mengawali dari ini deh. Awalnya jenengan berdua itu masuk PBA itu bagaimana? Mungkin dimulai dari Mas Huda dulu. Oke, siap. Awal masuk PBA gitu ya. Sebenarnya dulu waktu kuliah saya lulusan dari angkatan 2021 di SMA Muhammadiyah. Satu Pekajangan di Pekalongan. Dari SMA Muhammadiyah Pekajangan. Yang notabene nggak banyak terlalu belajar terkait bahasa Arab. Waktu itu ada keinginan untuk belajar lagi ke Timur Tengah. Ini agak songong aja. Jadi kita menantang diri sendiri ya. Tapi mau pengen belajar ke Timur Tengah. Akhirnya waktu itu kita ikut karantina bahasa yang diadakan oleh salah satu alumni dari Al-Azhar. Itu dia juga waktu itu pengurus juga di pimpinan cabang Muhammadiyah Istimewa Mesir. Di PCIA Mesir. Itu di Jakarta waktu itu. Hari 1 tahun. 1 tahun di Jakarta kita belajar bahasa Arab untuk persiapan ke Timur Tengah. Tapi qadarullah waktu itu di tahun 2022 peraturan dari pemerintah dari Kemendak itu sudah berubah. Kemenak dari sini Kemenak, sendiri. Dari Kemenak itu sudah berubah. Yang tadinya bisa untuk SMA dan SMK umum, tapi waktu itu sudah nggak bisa, minimal MA. Oh gitu. Hanya itu ada kekecewaan. Ada kekecewaan, tapi pengen belajar bahasa Arab. Nah, cobalah nyari di sekitaran Jogja waktu itu, teman kami di Jogja. Minta info nih, ada apa yang sejalan dengan ke Arab-Araban gitu. Karena pengen belajar bahasa Arab, karena udah nanggung banget nih, udah belajar bahasa Arab tapi nggak belajar lagi. Nah, akhirnya ketemulah kita di PBA dan alhamdulillah waktu itu kita ngejar beasiswa. Beasiswa sih. Skema beasiswa apa itu? Skema beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah. Oh, Kader Unggulan Muhammadiyah. Nah, itu alhamdulillah keterima di PBA dan setelah itu menikmati di PBA sampai sekarang. Dari tahun 2022. Tapi sebelum ke Mas Harif ya, kebayangnya apa? Kok dari SMA yang background kebahasarapannya itu tidak kental gitu ya, tiba-tiba pengen ke Timur Tengah dan pengen belajar bahasa Arab. Kebayangnya dengan bahasa Arab itu pengen seperti apa? Oke. Sebenarnya punya satu guru yang inspiratif waktu itu di SMA. Beliau alumni Al-Azhar. Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, dia metode pembelajaran terkait dengan metode pembelajaran, keilmuan dan sebagainya itu sangat menarik dan sangat menginspirasi saya untuk mengikuti jejak beliau. Cuman bedanya beliau mondok, saya nggak mondok. Jadi ini beda jauh juga kan sebenarnya. Akhirnya ya udah kita memutuskan cari informasi terkait itu, ternyata SMA umum bisa ini, dan kita di-channelkan untuk pembekalan bahasa waktu itu. Nah, itu qadarullah, tapi belum bisa
ke sana. Oke. Inspirasinya dari guru tadi itu ya, sehingga tertarik bahasa Arab, pengen ke Timur Tengah, tapi karena ada persyaratan dari Kemenak yang berubah gitu, jadi berubah haluan gitu ya. Itu kalau kisahnya Mas Huda. Kalau Mas Arif gimana? Seperti itu. Agak sedikit panjang sih sebenarnya. Lebih urut ya. Panjang lagi. Kemarin itu sebenarnya hasil dari perjalanan yang sedikit tragis gitu ya. Gimana itu? Agak ngeri tragisin. Sebenarnya tuh sebelum di PBA saya tuh pernah di Sudan. Pernah di Sudan. Iya. Universitas apa? Kampus kah? Kampus. Jadi nama kampusnya itu Khartoum International Institute of Arabic Language. Di Khartoum. Tapi kadarullah pada 2023 itu konflik gitu. Ada konflik di Sudan. Iya, konflik di Sudan. Terus kita dibawa pulang, dievakuasi sama pemerintah ke Indonesia. Tadi kita juga difasilitas sama pemerintah buat didukung pemerintah buat melanjutkan studi di Indonesia. Termasuk dari PP Muhammadiyah waktu itu. Nah, memilih. Waktu itu masih bingung tuh, mau kemana sih ini lanjutnya gitu. Yang masih linear dengan jurusan yang sebelumnya yang ada di Sudan. Sempat mau milih di Jakarta, Malang, atau Jogja gitu. Nyari-nyari lah kan gitu. Terus kata teman-teman, coba aja di Jogja gitu. Di sana tuh lebih murah gitu. Lebih murah, biayanya lebih, ya bisa lah buat mahasiswa kita, uang saku mahasiswa yang cukup buat sebulan gitu. Waktu itu pas lihat, yaudah kita masuk milih ke UMY karena melihat di situ ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, pada waktu itu lihat alumninya itu ada yang sampai magang, waktu itu udah Malaysia gitu ya, ke Malaysia. Jadi tertarik gitu, karena saya kan sebenarnya tuh motivasi awal itu mau keluar itu karena suka main-main suka main-main. Jadi inilah di PBA UMY waktu itu. Awalnya kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi ini juga sedikit banting setir dari Sudan ke Jogja. Ini putar balik kayaknya. Ini putar balik malah ya. Lebih ekstrim lagi. Dari Khartoum, terus kemudian tadi ada informasi tentang dievakuasi gitu karena konflik ada di sana. Terus kemudian masuk pertimbangan ini dan itu akhirnya memantapkan diri di UMY, terutama dengan program internasionalisasi tadi juga ya. Ada internasionalisasi. Nah, ini kan saya dapat bocoran juga dari prodi dari mana-mana gitu. Pengalaman ketika begitu masuk ke PBA ya, mengalami pendidikan di situ, pembekalan juga penguatan bahasa Arab di situ. Mas Harif ini juga kemudian mendapatkan pengalaman yang serupa di internasional melalui MBKM di mana Mas? Di Turki. Di Turki ya. Itu gimana prosesnya bisa kemudian mendapatkan pengalaman belajar juga di Turki selain di UMY? Iya, sebenarnya itu ada 2 program yang saya ikuti standar internasional. Itu KKL ya. KKL waktu itu KKL tahun kemarin atau awal tahun ini kita waktu itu ke Malaysia sama Thailand. Itu yang pertama. Habis itu daftar MBKM. Jadi itu semester 5 dari prodi itu sosialisasi tentang adanya itu MBKM. Itu ada beberapa pilihan negara, Malaysia, Saudi, Turki. Nah, tertarik nih sama Turki. Karena kalau ke Malaysia sama Saudi, yang daftar banyak gitu. Malaysia, Saudi banyak. Jadi banyak saingan gitu. Saingannya banyak gitu. Jadi mencari saingannya itu yang sedikit gitu. Ini strategi juga ya. Strategi. Terus coba daftar di Turki, kan ada pendaftaran, seleksi, pengumuman. Pas buka tuh kaget kayak deg-degan gitu. Deg-degan, scroll dikit-dikit. Kok nggak keluar nih? Ternyata Turki paling bawah Turki paling bawah. Alhamdulillah yang lulus itu saya sendiri gitu. Alhamdulillah. Saya sendiri dari UMY itu Mas Harif sendiri. Iya. Dari UMY sendiri. Oke. Apa yang dijadikan sebagai syarat atau tes gitu sehingga ini bisa lulus dan mungkin yang lain tidak lulus itu kira-kira apa faktor utamanya itu? Yang paling utama itu tentunya di bahasa. Di bahasa ya. Bahasa. Karena
pengalaman di Turki itu mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, bukan nggak bisa, mungkin sangat minim yang bisa, terbatas bahasa Inggris sama Arab gitu. Mereka tuh lebih suka dengan bahasa Turki itu sendiri. Jadi ketika saya sampai sana itu sedikit ada tantangan gitu. Karena saya tuh bisa komunikasi itu hanya di kampus Arab sama Inggris. Pas di luar itu udah kayak orang pakai bahasa isyarat gitu. Dulu di bulan pertama saat itu. Gitu ya. Itu di sisi akademik. Itu diperoleh pengalamannya KKL di Malaysia sama MBKM di Turki itu ya. Nah, kalau Mas Huda, ini kan agak sisi lain dari PBA ini. Membelakangi PBA ini. Nek saya lebih beda ya. Kalau Mas Arif ini lebih ke sesuai jurusan. Kalau saya agak bahasanya apa nih? Keluar dari jurusan. Banyak di program-program kewirausahaan entrepreneur. Bahkan kalau kata dosen itu, saya itu paling nggak bisa di bahasa Arab. Ini kan jurusannya bahasa Arab. Yang tadinya pengen belajar bahasa Arab, terus waktu udah di PBA malah nggak belajar bahasa Arab. Nah ini nggak usah khawatir Mas. Banyak contohnya IPB. Saya sebut saja kampusnya IPB Pertanian Bogor, tapi lulusannya banyak yang bukan petani. Banyak di gitu. Ya gitu. Jadi waktu itu karena pengen belajar waktu awal tadi kita pengen belajar bahasa Arab ke PBA. Cuman waktu di PBA ternyata ada program yang itu sangat bersinar bagi saya waktu itu di semester 1. Itu ada terkait dengan seminar kewirausahaan membahas tentang pemanfaatan potensi lokal menjadi produk yang bernilai internasional waktu itu. Waktu itu materinya membawakan sebuah produk pengolahan limbah pohon pinang. Pohon pinang itu kan kalau kita tahunya pohon pinang hanya untuk panjat pinang di 17-an. Nah, ini limbahnya itu dimanfaatkan menjadi gelas, piring, mangkok yang itu tahan air. Dan itu memberdayakan masyarakat yang kalau nggak salah waktu itu di Sulawesi itu ya. Oh, di Sulawesi. Di Sulawesi. Nah, kita dapat challenging tuh waktu itu. Ada masalah apa yang ada di desa kalian yang bisa kalian selesaikan dan memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi mereka. Nah, waktu itu kayak inget nih, di Pekalongan itu ada salah satu industri yang setahu saya waktu itu kami kunjungan ke sana itu beserta guru. Waktu itu di SMP kalau nggak salah. Di SMP kita kunjungan ke salah satu daerah di perbukitan Kabupaten Pekalongan. Itu ada industri kolang-kaling yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan hanya kolang-kalingnya aja. Nah, ini kan masih ada kulit dan tandan yang tidak termanfaatkan. Nah, sebab membawa masalah itu. Menjadi kita mencoba inovasi untuk membuat produk dari limbah itu, limbah industri kolang-kaling. Dari limbah industri kolang-kaling kita buat menjadi kain tekstil serat alam. Oh, kain tekstil serat alam. Nah, kain tekstil serat alam kita olah menjadi sepatu, tas, produk yang lainnya, home decor dan topi. Nah, itu challenge itu berhasil dalam kurun waktu 1 tahun. Waktu itu dimodali sama kampus juga. Sama kampus betul. Untuk modal awal dari kampus dan kita dapat permodalan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi waktu itu. Melalui skema apa itu Mas? Melalui skema program P2MB, program pendampingan mahasiswa wirausaha. Itu dari Kemendikbud. Kalau dari kampus namanya program Vessel program. Waktu itu kita dampingi dari mulai ide membahas. Tadinya kita kan hanya tahu nih ada masalah di Kabupaten Pekalongan. Ini tapi kita nggak tahu nih cara menyelesaikan dan cara membuat produknya. Dan itu kita didampingi sampai jadi produk. Itu dari prosesnya Mas sudah misalnya punya ide, ada masalah di Pekalongan soal pengolahan kolang-kaling tadi. Pertama kali dibicarakan itu ke misalnya entah DPA kah atau ke Prodi kah atau apa di kampus yang memfasilitasi curhat apa itu namanya keresahan yang kemudian berujung wirausaha itu. Waktu itu kami curhat ke DPA. Waktu itu ke DPA waktu itu DPA saya Buya Talkis. Sering sapa Buya. Waktu itu Buya saya ada Talkis Nurdianto ya. Talkis Nurdianto. Buya kita sapaan akrabnya Buya waktu itu di kalangan mahasiswa. Nah, saya curhat Buya, kami ada masalah terkait ini untuk program yang dilaksanakan oleh kampus nih. Ide apa yang bisa diselesaikan dari masalah yang ada di desa. Itu kita minta konsultasi, walaupun itu nggak sejurusan, tapi setidaknya Buya Talkis ini selaku DPA kami itu mencantelkan untuk kepada siapa kami belajar. Waktu itu kami dihubungkan dengan dosen agribisnis
di UMY dan beberapa lembaga-lembaga yang menaungi kewirausahaan di UMY. Nah, akhirnya waktu itu ketemulah sampai jadi produk dan sampai kita produk itu labnya bukan di UMY, tapi di UGM, di lab teknologi hasil hutan UGM. Di teknologi hasil hutan. Bersama siapa saja Mas? Sudah di situ. Waktu itu saya berempat bertim. Ada dari Fakultas Kedokteran, dia prailmu prodi keperawatan, sama dari agribisnis 2. Awalnya sendirian, cuman waktu selesai challenging itu diwajibkan untuk mencari tim. Nah, setelah challenging itu baru punya tim. Luar biasa. Berarti yang diperoleh dari PBA tadi sebenarnya pemantik awalnya ya. Seminar kewirausahaan itu tadi ya. Betul. Plus mungkin juga bridging di awal-awal, bridging soft skills gitu. Itu terus kemudian mendapatkan channel-channel untuk mengembangkan usaha startup tadi itu ya. Sampai sekarang ini berjalan nih dari tahun 2022 Desember waktu itu. Saya masih ingat Desember 2022 sampai sekarang. Dan kita berlegalitas PT di tahun 2023 bulan November gitu. Dan kita kemarin waktu di 2023 dapat undangan dari Kemendikbud untuk Expo di Bali. Expo produk yang dari kolang-kaling tadi itu. Di Bali waktu itu selama kurang lebih 1 minggu waktu itu. Dan setelah jalan jauh, dan ini nggak akhirnya ini terlalu nikmat dengan keduniawian sehingga bahasa Arab sebagai pengiring doa gitu. Nah itu waktu itu udah selesai. Sampai sekarang kita mengembangkan di sektor usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap proses pembelajaran di PPA tetap dijalankan. Mesti diselesaikan lah. Paling tidak akan jauh-jauh ke Jogja ini. Masa udah putar balik lagi kan gitu. Nanti akan ketemu tuh ujung yang mengaitkan antara kedua itu. Siapa tahu ekspornya ke Timur Tengah gitu kan. On the way. Ya, kalau yang diperoleh oleh Mas Huda dari proses pembelajaran di Bahasa Arab adalah sisi tadi itu ya, sisi soft skills, sisi tadi itu pembelajaran kewirausahaan dengan channel-channel yang kemudian menjadikan sekarang sebagai CEO termuda di bidang pengolahan sampah tadi itu. Kalau Mas Harif apa yang kan background pesantren, pernah belajar di Sudan, begitu masuk ke PBA UMY ini apa yang didapatkan di sini? Saya tuh lebih senang dengan adanya itu program internasionalisasi itu dari PBA. Internasionalisasi. Yeah. Salah satunya tuh berawal itu dari waktu itu saya mengikuti ICNC dari ICOSI itu. Conference-nya. Terus saya direkrut dari Prodi. Nah, di situ awalnya itu tertarik gitu dengan dunia internasional gitu. Setelah dari situ ternyata ada lagi program akhir itu KKL tadi. KKL. Nah, selama perjalanan KKL itu saya diamanahin sama teman-teman menjadi salah satu pemantik diskusi. Kan ada conference juga. Ada conference. Iya. Yang di mana itu? Yang di UM kalau nggak salah itu. Di Malaysia. Waktu itu di Malaysia. Sama berdua waktu itu namanya Mas Hanif. Nah, berdua kita menjadi pemantik diskusi dan lancar gitu. Terus kita pindah waktu itu sehabis dari Malaysia, kita pindah lagi karena kita KKL itu dua negara. Dari Malaysia, habis itu ke Thailand. Ya, ke Thailand itu di Fatani University kalau salah. Dari di Malaysia ke Fatani University di Patani di Thailand. Oke. Waktu itu juga saya ikut meramaikan lah jadi gitu. Sempat dimanahin buat jadi semacam ngelit kegiatan lah gitu. Ngelit kegiatan. Semuanya dilaksanakan dalam bahasa Arab, Mas? Iya, karena kan memang momentum bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arab menjadi pengantar buat kegiatan ini. Tapi yang di Thailand tuh bukan ngelit sih, lebih kepada jadi kan ada semacam acara, saya disuruh depan untuk menjadi pengganti moderator, tapi pihak dari UMY yang menjadi moderator gitu loh. Oke. Perwakilan dari UMY. Iya, waktu itu. Terus baru pindah ke MBKM ke Turki. Yang lebih menarik itu banyak pengalaman di Turki sebenarnya. Apa saja yang dilakukan ketika MBKM di Turki itu, kalau yang di Turki?
lebih ke culture shock sih sebenarnya. Cultural shock ya. Iya. Gimana ya? Kan kalau yang kita pahamin kan di Indonesia itu Turki itu Masya Allah gitu, Islami gini gitu kan. Kebetulan sana itu awal magangnya itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebentar, Turkinya di mana? Di kota apa? Bursa. Oh, di Bursa. Iya, di Bursa. Jadi di Bursa itu ada satu gunung namanya itu Gunung Bursa. Uluda. Itu gunung katanya itu salju itu awet di situ, Sat. Nah, di situ. Ketika sampai di sana itu shock gitu. Kok ada orang-orang yang nggak puasa gitu, Sat. Pakai jilbab. Tiba-tiba di warung kopi makan. Apa mungkin ini belum datang bulan Ramadan di sini gitu, Sat gitu. Beda tanggalnya. Iya, ternyata gitu kan. Kan biasa kan kalau gitu. Iya, kalau di Indonesia kan biasa kan kayak khilaf gitu kan. Sehari 2 hari gitu. Takutnya ini kan masih 5 hari gitu bedanya gitu. Pas sampai gitu. Kata teman-teman, ya di sini itu memang ada beberapa yang mana mereka itu bahasanya itu kayak Islam KTP lah gitu, Sat. Itu culture shock awalnya di situ. Oke. Padahal pakai kerudung jilbab gitu. Iya. Itu culture shock di awal. Terus waktu itu kita sampai dijemput sama Prof Ismail beliau. Itu kaprodi bahasa Arab di Fakultas Teologi Bursa Uluda University. Kita dijemput waktu sama DPL ya, Ustaz Naim, dijemput di stasiun, bukan stasiun tapi terminal di Bursa itu, dibawa ke asrama. Waktu itu kita dibawa, awalnya itu kita dibawa ke ini, Sat, ke Uluda itu, Sat, yang ada saljunya itu. Ke gunung yang tiap abadi salju di Iya, soalnya itu pada saat kita datang itu salju yang di bawah tuh nggak ada lagi, Sat. Cuma ada di gunung. Wah, harus ke puncak ini. Iya, sama Prof Ismail kita pagi-pagi banget itu di telepon gitu. Azli Arif gitu. Turun gitu. Kita ke Gunung Uluda gitu. Kita mau megang salju kata beliau. Ntar sekalian selancar kata ya. Canda beliau waktu itu. Kita dibawa ke sana. Senang banget itu. Ustaz Naim itu yang awalnya mungkin kelihatan kayak berwibawa itu biasanya tuh kayak salju gitu. Iya gitu. Saking senangnya gitu. Kelihatan asli masa muda belum, masa kecil kurang berbagi. Udah bener gitu. Tertunda gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus kita pulang. Besoknya kita ini penerjunan magang. Sekaligus itu ada seminar dari Ustaz Naim di Fakultas Teologi waktu itu. Penyerahan sekaligus seminar gitu. Ditatangin ada dari dekan sama dosen-dosen yang ada di sana. Kalau Harif sendiri presentasi juga nggak di situ? Waktu itu kebetulan cuma jadi audiens gitu. Jadi audiens. Nah, kalau di MPKM itu juga menghadiri di kelas-kelas di universitas itu atau tidak? Nah, kemarin tuh kebetulan alhamdulillahnya itu saya kan fokusnya kan di ini asistensi dosen gitu. Oh, asistensi dosen. Jadi ketika ada dosen yang masuk kelas, saya masuk. Waktu itu ada 2 dosen pamong. Yang pertama itu Ustadz Ahmad Misirli, beliau aslinya dari Mesir tapi udah tinggal lama di Turki, di Bursa. Terus satu lagi itu Ustadz Abdul Somad Ghana, beliau dari Ghana, orang Afrika. Dan lanjut studi di Turki sampai doktor di Fakultas Teologi. Nah, seringnya tuh sama beliau berdua ini masuk ke kelas beliau, terus kayak observasi, terus nanti tiba-tiba Arif ta'ala ila amami gitu. Arif ke depan gitu, kamu ngajar lah gitu. Atau terdaris sana. Ya, terdaris gitu. Ya, yang saya pikirkan kan kalau asistensi kan cuma ngikutin dosen masuk, kalau beliau butuh apa saya bantu gitu. Kalau beliau butuh bantuan dalam hal menyiapkan alat atau mungkin yang lain gitu saya bantu. Ternyata di luar dugaan, Sat. Saya diminta buat duduk di depan ngajar gitu. Alhamdulillah itu mahasiswa-mahasiswinya itu bisa diajak kompromi lah gitu. Gitu, Sat. Oke, sebelum ke Mas Huda lagi. Itu kan beda ya, maksudnya jadi mahasiswa terus kemudian pengalaman ke Malaysia, melit sebuah diskusi. Ke Thailand juga demikian, ke Turki bahkan diminta mengajar. Ada rasa nervous nggak? Dan kalau ada, gimana cara mengatasi rasa nervous itu? Nervousnya banget, Sat. Gitu. Saya sempat overthinking malamnya, Sat. Karena ada dibilang kan besok Arif gini-gini gitu. Saya sempat kepikir, Sat. Bahasanya tuh susah tidur lah, Sat. Karena pada sebelumnya itu belum pernah ngajar mahasiswa langsung.
Paling kayak sebatas diskusi gitu kan. Terus disuruh maju itu awalnya ya gitu nervous. Tapi ketika melihat mahasiswanya itu yang bisa diajak kompromi, enjoy, jadi mereka bertanya, jadi kayak nggak kerasa beban gitu Sat. Jadi kayak enteng bawahnya gitu. Tapi di balik itu Sat kan saya juga banyak kenal dengan teman-teman dari PPI Bursa, terus ada Madrasah Al-Fatih, terus IMLA Institute, yang mana mereka itu kebanyakannya dari mahasiswa Indonesia. Jadi saya tuh pernah diminta buat jadi pembicara di IMLA Institute waktu itu. Oke. Menarik. Ya gitu. Waktu itu kita bahas tentang geopolitik di Timur Tengah. Fokusnya di Palestina waktu itu. Palestina ya. Dahsyat itu membiasakan diri berinteraksi dengan banyak orang itu juga paling tidak sedikit demi sedikit bisa menurunkan tensi nervousnya. Iya betul. Nah kalau Mas Huda kan masih dalam tanda kutip masih mahasiswa masih begitu, dengan karya di bidang kewirausahaan, terus kemudian tadi mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud namanya ya, Kemendikbud, terus kemudian atau Kemendikti, terus kemudian sekarang juga banyak dilibatkan dalam pameran-pameran kementerian dari Kementerian Perindustrian yang sebentar lagi ke mana Mas ya? Ke Osaka ya. Nah itu kan juga ada skill kalau tadi mengatasi nervous, ini kan juga agar punya confidence presentasi dan meyakinkan mereka itu gimana bahwa ini produk ini layak dipamerkan nih. Nah ini sebenarnya saya juga nggak kayak Mas Arif ya. Jadi beda, Mas Arif itu keluar negerinya karena keilmuannya, kalau saya karena produknya. Jadi beda jauh nih. Menurut saya juga nggak begitu bagus sih, karena terkait artinya ketika ketemu sama orang, ketika dengan kamera, bahkan ini baru pertama kali saya podcast dan baru kali ini nggak ngertek. Biasanya kalau ambil video itu satu scene itu bisa 8 sampai 10 kali kita ngulang. Itu sebenarnya ada itu. Sampai dulu pernah ikut lomba itu tag-nya itu paling lama setengah hari sendiri, yang lain 3 jam 2 jam itu udah selesai. Saya dari pagi sampai siang, bahkan lanjut sampai mendekati akhir asar. Itu gak jadi. Nah itu gak bisa. Memang karakter CEO begitu. Kalau yang pintar di depan kamera itu kan marketingnya. terus Oke. Itu ya Jan, gak bisa banget, gak bisa kalau di depan kamera. Bahkan ketemu orang, lebih suka ketemu orang. Mungkin kalau cerita dari ibu saya dulu, itu saya itu paling suka kalau ketemu orang. Kalau ada tamu dari bapak atau dari ibu datang, itu saya pasti nemuin. Itu ceritanya, tapi saya nggak ingat itu. Terus sampai sekarang kok ke bawah kalau ngobrol sama orang itu enak dan itu feel-nya dapat. Dan sampai beberapa kali ketika ketemu dengan orang, bahkan kita hanya cuma cerita produk tanpa memaparkan bentuk produknya, bentuk model bisnisnya, itu langsung dapat kepercayaan untuk mengelola apa yang bisa kita kelola. Itu padahal hanya baru ketemu dan bercerita. Nah apa itu? Rahasianya itu. Rahasianya mungkin ini doa ibu ini kayaknya. Ini kalau berkat di BPA juga ini banyak doa ya. Gitu. Jadi memang tidak ada artinya tidak ada persiapan khusus, karena memang mungkin ketika kita dengar cerita dari orang tua itu yang kita lakukan dari kecil gitu loh, sampai sandal bawah sampai sekarang. Dan kemudian ini berkahnya di PPA juga mungkin ya, karena ketika pembelajaran bahasa Arab di kelas menggunakan bahasa Arab, saya di belakang cuma amin saja. Jadi nggak belum bisa untuk mengikuti pembelajaran full yang bahasa Arab, karena di PPA kan kadang pembelajaran dosen menggunakan bahasa Arab full. Saya kan nggak bisa tuh kalau gitu, di belakang cuma amin sama astagfirullah gitu. Cuman ketemu sama orang, dan akhirnya kita mulai dari 2022 tadi, setelah kita memulai bisnis, kita banyak ketemu orang. Kita memulai ketemu sama orang calon investor waktu itu di Bali, dengan kepala dinas pariwisata Provinsi Bali waktu itu. Kalau nggak salah namanya Beli Agus. Saya masih Beli Agus waktu itu ketemu, dan kita presentasi bisnis waktu itu, dan kita ada deal-dealan untuk berbicara terkait investasi. Dan sampai sekarang, dan alhamdulillah banget sampai sekarang dipercayai, dan sampai besok di tanggal 3 sampai 13 tanggal 5 sampai 13 Oktober itu kita pameran di Osaka di World Expo
Osaka World 2025. Expo Osaka ya, betul. 2025. Itu melalui tadi itu yang di Bali, kolega di Bali. Kolega di Bali itu Mas Huda mensuplai produknya ke Bali gitu. betul. Terus kemudian Kementerian Perindustrian beda lagi, beda lagi. Yang di Bali itu hanya untuk penjualan di Bali. Hanya untuk penjualan di Bali. Untuk penjualan di Bali kita sekarang penjualan itu fokus di Bali. Di Indonesia itu hanya di Bali. Di beberapa tadinya ada di Jogja, ada di Pekalongan, Semarang dan lain sebagainya, Jakarta. Itu sekarang udah agak kita fokusnya ke Bali karena market kita ada di sana. Marketnya market luar negeri memang. Marketnya yang orang-orang suka produk ramah lingkungan. Nah itu kita akhirnya ke Bali. Karena di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak orang yang peduli lingkungan dan produk ramah lingkungan, cuman masih belum ikhlas untuk mengeluarkan uang sedikit mahal. Daya beli masih kurang. Akhirnya kita ke Bali, pasar di Bali. Nah, waktu itu yang setelah itu kita mengikuti program dari inkubasi bisnis dari Balai Diklat Industri Yogyakarta. Oh, ini melalui inkubasi. Balai inkubasi, terus sampai dibawa ke expo yang ada di Jakarta waktu itu, di Kompleks Sarinah di Kementerian Perindustrian. Dan sampai sekarang kemarin diberi kesempatan untuk ikut kurasi expo yang di Osaka, dan alhamdulillah kami lolos dan nanti tinggal berangkat. Sebenarnya kemarin itu udah mulai ngirim barang ke Jakarta dibawa ke Osaka. Nah, itu setelah itu perjalanan banyak banget kita ikut expo, bahkan kami dipercayai oleh Kamar Dagang dan Industri Yogyakarta untuk waktu itu di pameran ini Jogja Fashion Week waktu itu. Jogja Fashion Week. Itu. Nah, ini basis startupnya di Jogja atau di Pekalongan? Nah, ini basis startupnya itu di Pekalongan. Secara administrasi tempat PT itu ada di Pekalongan. Cuman secara produksi kita ada di Jogja. Oh, produksinya di Jogja. Ada di Sleman. Bahan bakunya ada di Pekalongan, produksi tenunnya ada di Sleman. Nah, ini ada dua ini ya. Ini kantor kita, ada kantor utama kita di Pekalongan, kita nginduk kantor di Balai Diklat Industri Yogyakarta. I see. Gitu. Ini mengintegrasikan, mengkolaborasikan dua provinsi, Jawa Tengah dan alhamdulillah setelah itu kita banyak program-program expo, dan alhamdulillah juga penjualan kita tidak hanya di Indonesia. Sekarang malah kita udah sekitar 4 bulan 5 bulan ini kita ekspor ke Eropa. Ke Eropa juga. Ke Eropa kita ada ekspor ke Amsterdam. Di Amsterdam, terus ada yang ke ke Malaysia, terus ada beberapa negara yang lain, termasuk yang kita targetkan di bulan depan Oktober akhir itu bisa ekspor ke Amerika. Yang membuat orang tertarik dengan produknya Mas Huda itu terutama di sisi apanya? Di sisi cerita produk itu jadi kita proses ini pemberdayaan masyarakat. Selain kita ramah lingkungan, kita memberdayakan masyarakat petani kolang-kaling dan penenun yang ada di Pekalongan dan di Sleman. Di Jogja. Nah, itu menjadi satu cerita yang orang Eropa itu suka dengan itu. Nah ini tadi. Selain dari produknya yang ramah lingkungan tadi, kan orang-orang Eropa suka yang terkait dengan produk ramah lingkungan. Bahkan sampai kemarin data yang saya baca itu di 46% orang Eropa itu membeli produk-produk ramah lingkungan, baik dari fashion, furniture dan lain sebagainya, itu mulai ke ramah lingkungan semua, udah mulai beralih gitu. Nah, kita menyasar itu pasar baru itu. Oke. Menarik. Jadi kalau tadi kan di belakang kelas kan amin. Itu kan ada proses pembelajaran yang tulus itu dari dosennya nyampe ke mahasiswanya didoakan amin terkabul. Jadi ketika pembelajaran tentang ketulusan dan keikhlasan ini tadi dipakai untuk mengkomunikasikan produknya ke calon-calon investor, nyampe juga itu ketulusannya. Jadi itu yang diambil paling gitu. Langsung makbul di situ gitu sudah ya. Tapi ini Mas, tidak hanya di startup
Kami yang tulang kaleng itu nama startupnya Teramitra. Oh, Teramitra ini ya kelasnya ini ya. Kelasnya ini Teramitra. From waste to blessing. Wah, dari sampah ke berkah. Nah, itu tidak hanya Teramitra, tapi ada beberapa karena saya nggak bisa bahasa Arab. Saya mencoba untuk bercerita kepada DPA. Ustaz, saya nggak bisa belajar bahasa Arab. Saya pengen belajar bahasa Arab yang gini. Yang menurut saya ini lebih efektif untuk saya belajar daripada yang lainnya. Terus kita diskusi lah sama Ustaz Talkis waktu itu, sama Buya Talkis. Kita diskusi, akhirnya tercetuslah untuk membuat salah satu startup pembelajaran bahasa Arab untuk membantu orang-orang yang belajar bahasa Arab dari nol. Ada nama startupnya Sahal. Itu websitenya itu sahal.co.id. Sahal.co.id. Sahal itu artinya apa? Sahal itu mudah. Mudah. Dari kata sahal, cuman kalau penyebutannya sahal.id kan agak ini, jadi kita tambahi lebih mudah pengucapan itu di Sahal. Minimal tahu arti bahasa Sahal. Yang lainnya belum. sudah terbukti. Jadi dari kesulitan mencari jalan keluar pemecahannya dan jadi produk. Itu memang jiwa wirausahanya dapat itu. Dapat. Nah, kalau Mas Harif, kalau yang apa itu namanya? Dalam konteks akademik ya, saya nggak tahu minat Mas Arif ke bahasa Arab itu dimulai dari kapan? Kalau tadi kan ceritanya awalnya padahal di sekolah awal itu kan nggak diterima, itu kadang karena persoalan bahasa ya kalau nggak salah. Benar-benar. Tapi kalau malah justru menjadi kelebihannya di situ, gimana ceritanya itu? Sebenarnya tuh kalau dari lubuk hati yang sangat dalam itu, saya tuh orangnya suka jalan-jalan. Oke. Jadi motivasi awal itu sebenarnya itu jalan-jalan. Termasuk ke Sudan sebelumnya. Nah, kita jalan-jalan itu mau nggak mau harus bisa bahasa. Kebetulan waktu itu ada basic boarding school yang mana itu kita diwajibkan untuk belajar bahasa Arab waktu itu. Modal awalnya di situ. Coba ke daftar ke Sudan. Alhamdulillah tembus. Dan itu kan juga bahasa Arab di Sudan itu kan? Iya, bahasa Arab. Itu bahasa Arab waktu itu khusus untuk bagaimana kita mengajar non-native. Non-native speaker gitu. Dari situ terus saya tuh mencoba juga belajar dengan bahasa Inggris. Saya tuh belum pernah kursus, murni otodidak bahasa Inggris. Tapi cuma sebatas buat komunikasi dasar-dasar lah gitu. Jalan-jalan, suka jalan-jalan gitu kan. Ternyata di PBA itu karena ada program kayak KKL, MKM itu kayak menggugah jiwa lah gitu. Buat tertarik gitu. Sampailah ke Malaysia, Thailand, ke Turki. Yang paling enak tuh di Turki gitu. Ketika saya di Turki itu, saya mendapatkan fasilitas yang belum pernah saya dapatkan di Indonesia. Apa itu? Saya ditaruh di asrama kan. Itu di asrama itu kalau saya lihat itu standar hotelnya mungkin bintang 3 lah gitu. Bagus gitu. Tapi satu ruangan itu luas, tapi kita ada 4 kasur. Lemari. Terus nanti lantainya itu ada karpet bagus. Kalau Turki itu bisa ada karpetnya. Karpet semuanya. Iya. Terus di sana ada laundry, kamar mandinya bersih. Terus kalau makan tinggal turun gitu. Itu kayak menikmati banget gitu. Keren. Dan sendal sepatu pun masuk ke karpet santai aja gitu. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Nggak bisa langsung masuk itu. Karena kalau dari luar itu kalau masuk ke asrama satunya ditaruh di lemari, kita pakai sandal. Jadi kita pakai sandal ke atas itu kalau aktivitas. Pulang-pulang dari Turki itu alhamdulillah naik 8 kilo. Keren. Iya, ada peningkatan gitu ya. Jadi sejahtera banget. Dan alhamdulillah itu juga dikasih uang saku lah di sana. Bahasanya itu ya uang saku dan perjalanan ke sana gitu buat transportasi. Waktu itu dikasih 1.500 Turki lira. Itu kalau dikonversi mungkin sekitar ya hampir 1 juta lah sebulan itu. Nah waktu itu saya juga diajak sama teman-teman di sana senior. Beliau itu jadi ada satu rumah, jadi 3 orang itu. Salah satunya itu beliau dosen, sekarang dosen UIN Bandung. Beliau sekarang menempuh S3. Terus ada yang mantan ajudan bupati, ngambil S2, ya ngambil S2 di sana. Terus satu lagi itu beliau pernah menang standar nasional di Turki itu tentang berbau teknologi.
tapi tentang ide bisnis gitu. Oh, ide bisnis kayak bener. beliau dong. Iya, beliau tuh menang. Jadi dalam rumah itu satu sering main ke situ, Tat. Nah, suatu ketika ngobrol-ngobrol diajak gitu, Rif, kamu gimana di Turki, kekurangan nggak gitu? Jadi saya bisa ke situ ya, bisa ya, potensi gitu ya. Saya bilang nih, wah, kekurangan nih bang, boleh lah gitu kan. Terus dibilang, nih ada liko nih, ikut liko gitu kan di masjid. Jadi ada hoja itu mungkin buat guru atau ustadz lah gitu. Iya, hoja. Jadi kita di sana liko setiap seminggu sekali gitu. Dia bilang, si Turif nanti setiap awal bulan hojanya itu bagi-bagi ini rezeki gitu. Oke. Iya, kita tertarik gitu kan, kita ikut. Apa yang dikaji di liko itu? Yang dibaca atau ada sejarah, fikih, terus nanti semacam lebih kepada tazkiyatun nufus gitu. Masih bahasanya itu pembahasan penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa gitu. Kan biasanya yang lazim komunitas Turki ya, kalau di luar negeri itu banyak yang sama Badi'uz Zaman Said Nursi ya, biasanya dari situ. Benar. Itu kita mengkaji buku-bukunya dari Badi'uz Zaman Said Nursi itu. Oke. Terus datang awal bulan kita pengajian dulu lama 1 jam gitu sampai Isya, kurang lebih hampir 1 jam kita Isya. Setelah selesai sholat kita kumpul lagi, hojanya bawa koper, kopernya keluar, hitung duit, gitu ya. Dibagi tuh satu-satu tuh. Waktu itu dapatnya alhamdulillah 4.000 Turki lira. 4.000 Turki lira. Kalau dikonversi ke rupiah 2 juta. Masing-masing. Iya. Lumayan deh. Belajar dapat sangu gitu ya. Memang kalau kata teman-teman di sana itu, mereka itu kalau buat apa ya, kepercayaan kepada semacam sedekah gitu, itu tinggi katanya gitu. Kan banyak kan kayak Turki itu memberikan kayak bukan semua bantuan kayak di Afrika, kayak kurban, terus nanti makan. Itu sering di Afrika itu orang Turki itu. Dan itu dapat kemarin itu. Ya alhamdulillah 2 juta gitu. Iya. Ya memang lingkungan apa itu namanya? Iya, komunitas seperti itu ya, komunitas pada zaman Said Nursi. Saya lupa institusinya apa itu namanya ya. Banyak di Amerika punya juga sekolah-sekolah dan segala macamnya gitu di Waful Khairat ya. Kalau nggak salah ya, itu di mana-mana ada dan mereka punya semangat filantropi yang sangat tinggi. Tentu saja untuk bisa melakukan itu ya harus punya uang dulu. Benar-benar pasti itu yang pasti itu. Ya ulamanya ngaji, ya pengusahanya juga ada, support sistemnya ada gitu. Jadi timbal balik seiringan. Oke. Tapi gini, boleh nggak dikasih contoh ya Mas? Ketika saya nggak tahu contoh atau apa ya. Ketika ngelit bahasa Arab atau ketika ngajar bahasa Arab itu, misalnya di Turki tadi itu disuruh gimana cara menyapanya Mas Harif kepada murid-murid yang mereka bisa pahami gitu. Waktu itu saya masuknya itu, saya aktifnya itu di mahasiswa tahun baru. Yang mana itu bahasanya itu masih pemula gitu. Mereka masih butuh belajar lebih gitu kan. Nah saya tuh di kelasnya mereka untuk sering masuk ke situ. Waktu itu disuruh masuk jadi apa? Di depan sama waktu itu Ustaz Abdul Somad. Arif ya ta'al ya tekedam gitu. Saya tuh cuma fokus dalam kalam waktu itu. Bagaimana? Waktu juga kalau nggak salah mata kuliahnya itu tentang berhubungan dengan kalam lah gitu, pronunciation lah gitu, atau speaking gitu. Saya menyapa mereka gitu, kaifahalukum. Jadi tuh mengajak mereka buat interaksi gitu, buat praktis gitu. Saya di depan menyapa saya satu, terus mereka disuruh bertanya gitu, saya menjawab gitu. Dan hampir semua tuh mereka bertanya gitu. Saya juga kaget, ini gimana jelasin? Kalau saya langsung pulang. Pulang ngambil koper. Artis semua tuh nanya itu mereka. Jadi di luar kelas juga gitu. Jadi ada satu mahasiswi sama lulusan itu dipanggil. Nanti saya tuh dia manahin buat sama mereka itu kayak semacam bukan kursus sih, lebih kepada
Jadi selama di kampus itu harus sering sama mereka gitulah, kayak keseharian belajar, ngobrol-ngobrol, kayak pendamping belajar. Ya, benar-benar gitu pendamping belajar, karena berusaha membangun kebiasaan bahasa. Karena otomatis kalau mereka ketemu sama teman-teman mereka bahasa Turki gitu. Jadi pas ke rumah saya tuh mau nggak mau harus bahasa Arab. Bahasa Turki bisanya cuma Nishlsen, gitu. Nah, feedbacknya juga saya juga dapat dari feedback dari itu. Saya berusaha belajar bahasa Turki dari mereka. Okay. Awalnya tuh saya mau dicoba dimasukin di Tomer. Tomer itu semacam kursus bahasa Inggris yang ada di Univ itu, di Bursa Uluda. Cuma karena kepadatan waktu tadi gak sempat untuk datang. Jadi saya belajarnya sama mahasiswa yang ada di sana tadi itu. Oke. Belajar bahasa Turki dari mereka mendapatkan bi'ah bahasa Arabnya tadi itu dari situ ya. Tapi yang saya nggak lupa itu orang Turki itu baik-baik banget. Jadi ada satu kejadian, saya itu naik bis. Naik bis itu kebetulan saldo saya itu habis. Pintu udah tutup, gak bisa turun lagi. Karena di sana nggak menerima cash. Nggak bisa cash ya? Ya, saya udah kasih cash ke supirnya. Dia bilang gitu, yuk gitu. Ya, enggak. Di sini enggak gitu enggak. Ya gitu. Yuk, evet ya gitu. Ya yuk gitu. Bahasa tuh ya udah sini nggak nerima cash gitu. Terus saya bingung, saya nggak bisa bahasa Turki, cuma Arab sama Inggris gitu. Di situ nggak ada yang bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris. Coba bayangin perjalanan dari kampus dari asrama ke tempat magang itu di fakultas itu kurang lebih 1 jam. Jauh juga ya? Bisa lebih iya. Itu kalau kita urut dari asrama nanti naik ke Durak itu perberhentian. Dari asrama ke Durak itu ada sekitar 15 menit jalan kaki. Nanti Durak ke stasiun dari naik bis sekitaran kurang lebih setengah jam. Nanti dari stasiun naik kereta sekitar lebih 20 menit, berhenti naik bus lagi. Nah, pas awalnya itu dari Durak itu udah masuk, ternyata saldonya habis, bingung di situ. Qadarullahnya itu dalam perjalanan ada orang Turki, ternyata cashnya juga habis, saldonya juga habis di kartunya itu. Nah, saya mencoba menyapa gitu, pakai bahasa Inggris waktu itu. Can you help me gitu, pakai bahasa Inggris gitu. Kamu bisa nggak bantu aku gitu? Ternyata dia itu bisa paham bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong saat. Nggak bisa balikin. Iya, nggak bisa balikin. Pakai Google Translate lah kita gitu. Ngobrol Google Translate gitu, ganti-gantian gitu. Intinya itu saya minta tolong buat bantu saya bayar, nanti saya kasih cash gitu. Dia awalnya saat tiap 2 kali gitu. Saya kasih cash, dia bilang enggak gitu. Tapi dalam bentuk tadi saat pakai Google Translate itu, intinya itu saya enggak mau menerima balasan uang yang dia nggak mau uangnya diganti gitu. Itu dia mau uangnya diganti. Pesannya gini, nanti kamu bantu orang yang mungkin nanti terjadi seperti yang kamu terjadi sekarang gitu. Saya tersentuh banget saat itu. Saya terdiam gitu, kayak langsung dapat ide ya gitu ya. Saya tuh tersentuh banget itu waktu itu di bis, langsung terdiam. Ternyata orang Turki baik-baik banget itu. Itu minggu pertama di Turki, dibilang gitu, kamu bantu nanti hal yang sama dan kamu nggak boleh minta balasan. Artinya tadi itu bantuannya tuh sifatnya nggak transaksional. Apa itu namanya, cash dengan digitalnya tadi itu ya. Tapi memang membantu tanpa pamrih. Kalau nanti ada orang membutuhkan, kamu lakukan hal yang sama. Iya benar gitu. Itu yang saya dapat itu mungkin kayak tersentuh banget tadi itu semaju Turki itu. Oke, udah Syad. Ada lagi hal apa yang belum kita diskusikan? Apa ya? Yang Sahal tadi itu akhirnya sudah juga beroperasi. Sudah beroperasi sekitar di tahun kedua ini. Kemarin kita baru laporan pajak. Baru sekitar bulan Maret. Laporan pajak berarti sudah menghasilkan? Alhamdulillah sudah ada penghasilan, walaupun masih belum optimal gitu ya. Bisa lah untuk kita jajan gitu. Karena kita waktu itu kita berempat. Berempat itu ada dosennya 1, kita bertiga bertim. Itu mahasiswa semua. Dan ini teman-teman yang berdua ini
pinter bahasa Arab karena memang dulunya dari pondok dan sekarang membidangi bahasa Arab. Kalau saya yang non bahasa Arab, jadi di manajerial bisnisnya itu saya yang megang, tapi di kebahasaan dan kurikulum bahasa coding ya berarti. Tapi nggak coding juga, enggak ya. Bahasa bisnisnya aja itu. Bahasa bisnisnya aja ya. Codingnya kita cari orang teknik gitu. Orang teknik. Tapi dari orang yang memanfaatkan Sahal tadi itu mereka merasa terbantu dengan aplikasi itu. Merasa terbantu. Jadi kita kemarin sempat buka kelas gratis. Itu cukup banyak penggunanya yang login, yang join itu banyak, dan itu di luar orang-orang yang belajar di pesantren dan dari pendidikan bahasa Arab. Itu banyak dari ilmu komunikasi, dari teknik, terus dari bahkan ada juga yang dari kalau saya Amerika, waktu itu ada Amerika, di luar negeri itu ada 3 negara luar yang ikut juga join untuk belajar bahasa Arab. Jadi ini seakan ya ini berangkat dari kita pengen bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan alhamdulillah memberikan manfaat banyak di sektor manapun ya. Tadi ada di Teramitra, ada di Sahal, bahkan saya punya perusahaan ternak. Ada ternak. Apalagi itu ternak apa itu? Ternak kambing itu ada salah satu startup juga. Sebenarnya ada 3 startup di situ. Dari Mae Farm House, itu singkatan dari Maksimal Ekosistem Farm House. Oh, Mae Farm House. Itu kita ternyata ibu tadi. Ibu tadi. Ini menjiwai sifat ibu deh. Jadi merawat domba dengan setulus hati. Kemarin kan ada merawat apa itu? Yang kecap itu kan dengan sepenuh hati. Ini kita merawat domba dengan sepenuh hati, dan itu kita alhamdulillah sudah jalan 2 tahun ini bersamaan dengan Sahal, kurang lebih selisih dikit itu di bulan Januari waktu itu kita membuat startup itu, dan sekarang udah ya baru kemarin juga sama laporan pajak karena di Maret semua ya deadline biasa mepet deadline. Terus ya itu alhamdulillah kita sudah nyuplai di Cikampek, ada di Jogja, ada di sekitaran Bantul itu, kurang lebih 1 bulan itu di angka 250-an ekor. 250 ekor per bulan. Mensuplai kambing. Itu ke warung-warung sate. Enggak ke warung mana? Ke Akikah malah. Oh, ke Akikah. Demandnya di Akikah. Akikah itu kan di Jogja cukup tinggi nih permintaan. Nah, kita nyuplai mereka. Nyuplai mereka di situ. Kalau di Pekalongan itu ada sapi sama kambing Jawa. Nah, itu kita nyuplai ya jualan daging sama nyuplai di Idul Adha, dan yang lagi on progress ini baru di bulan ya on progress masih berjalan itu di Sentul Bogor. Di Sentul Bogor. Oke. Peternakan domba di sana. Dahsyat, ini orang bahasa Arab ini multi talent semua. Ini karena belajar Arab ya, ada akikoh ada apa, jadi kebantu ini. Multi talent. Jadi ya Arabiah sebagai bahasa akademik, bahasa pengajian tetap jalan. Kita belajar berdoa lah paling tidak, baca Quran dan segala macamnya, baca kitab dalam skala yang lebih luas. Tapi pada saat yang sama bisa dimanfaatkan untuk lisiyahah, litajawul, untuk jalan-jalan, untuk berwisata, berinteraksi dengan orang berbagai macam background bangsa gitu ya. Tapi juga skillnya juga bisa dimanfaatkan untuk berternak startup, berternak kambing, berternak usaha waste to blessing gitu, dan macam-macam gitu ya. Untungnya ya Pak Ustadz, di UMY itu ada pendampingan. Ada pendampingan yang khusus untuk mahasiswa untuk mengembanggang dirinya. Kalau di PBA sendiri itu ada ruang prestasi. Ruang prestasi. Jadi kita sebenarnya udah diasah nih dari awal semester 1, dari mulai soft skill, leadership, creativity, teamwork dan lain sebagainya. Dan di situ selain ada program itu, kita juga diwadahi oleh namanya program ruang prestasi. Ruang prestasi. Di tingkat prodi itu. Di tingkat prodi. Tingkat prodi itu mewadahi semua mahasiswa yang pengen berprestasi dan pengen mendapatkan bimbingan atau setidaknya insight dari senior yang sudah berjalan di situ gitu. Nah, itu udah dapat dari itu, dan tidak hanya di situ, di kampusnya juga ada namanya SEBI, Startup and Business Incubator. Startup and apa E-nya tadi? SEBI ya. SEBI, Startup and Business Incubator. Incubator. Jadi itu membina mahasiswa tadi
dari mulai idenya sampai jadi produk dan jualan. Sampai jualannya. Bahkan sampai kadangkala kalau kami waktu itu berkesempatan untuk disondingkan dengan investor. Waktu itu, mana ada beberapa teman yang nggak sampai situ karena mungkin sesuai kapasitasnya. Teman-teman ada yang mau lanjut bisnisnya, kadang ada yang cuma bisnis itu untuk kompetisi. Ini kan sesuai kebutuhan itu. Itu kita disondingkan bahkan sampai ke beberapa kementerian. Kemarin kita juga diundang untuk sedikit liputan bersama Kementerian Perdagangan dari DPN, Direktorat Perdagangan apa gitu, PDN, Direktorat PDN. Itu podcast sama liputan sama mereka juga. Sama mereka. Gitu. Oh, memang ada terencana ya, ada di pendampingan dari tingkat prodi ruang prestasi startup bisnis inkubasinya di inkubator di tingkat universitas disoundingkan dengan dunia usaha, dunia industri asli, jika memang mau real ke sana atau paling tidak tingkat kompetisi. Kalau untuk kompetisi tingkat mahasiswa gitu didampingi betul ya di situ. Dan ya nggak salah memilih. Betul, nggak ya awalnya kita merasa bersalah karena nggak bisa bahasa Arab gitu. Akhirnya kita dapat yang lain gitu kan. Dapat hal yang setidaknya kita bisa lebih memberikan manfaat pada banyak orang gitu. Tapi masih ingin menyelesaikan Alhamdulillah bahasa Arabnya kan. Biasanya kan kalau orang sudah terlalu asik dengan ini banyak cuan ini gitu. sudah lupa seninya gitu. Alhamdulillah kita kejar target di tidak lebih dari 4 tahun lah ya. Tapi harapannya di semester ke-7 ini kita selesai. Kita selesai. Memang kemarin dapat konversi dari Kementerian Pendidikan 6 SKS. Wih, konversi yang tadi itu. Yang dari kewirausahaan dan segala macam tadi itu. Itu kan dapat konversi 6 SKS ini dari Kemendikbud dan prodi ACC untuk dikonversikan ke skripsi. Jadi udah nggak skripsian. Skripsi sudah selesai. Udah tinggal pelengkapan berkas di semester 7 ini, insya Allah selesai. Dahsyat. Semoga mantap. Harapannya selesai di semester ini semoga nggak malas ngurus berkasnya aja gitu. Kalau Mas Harif, ke depan kira-kira minatnya lebih ke bidang akademik, jadi dosen gitu dengan bekal-bekal yang didapatkan selama pendidikan bahasa Arab ini, atau jadi pengusaha juga di bidang tour travel gitu misalnya, atau apa gitu. Sebenarnya tuh lebih tertarik di dunia pengusaha juga sebenarnya, dunia usaha. Karena orang tua juga petani, nggak ada latar belakang di pemerintahan. Jadi berangkat dari situ menarik juga kalau mengikuti kayak usaha gitu. Karena tadi belajar bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab itu menjadi pengantar nanti. Yang mana nanti harapannya itu nanti produk-produknya tuh bisa sampai ke Arab lah gitu. Tapi saya ingin menyambung yang tadi sebelumnya. Yang mungkin saya lupa sampaikan. Jadi saya tuh ketika di bursa itu di Fakultas Teologi di Bursa Luda University, saya kemarin tuh melakukan penelitian. Apa itu penelitiannya tentang? Penelitian tentang language challenge, tantangan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi saya nyari mitra di situ, yang mana itu dia mahasiswa juga di sana. Karena nggak bisa bahasa Turki tadi. Penelitian di sana kurang lebih hampir 2 bulan. Karena nanti itu juga luaran atau output dari program IKM. Jadi kita nggak skripsi lagi. Oh gitu, bisa pengganti atau setara dengan skripsi ya? Iya, jadi kita dialihkan atau dikonversikan ke artikel tadi atau paper. Nanti akan dipublish. Sih. Jadi kemarin saya tuh di Turki itu 3 programnya, kegiatannya itu. Pertama magang, terus KKN, terus juga penelitian. Magang, KKN, dan penelitian sekaligus. Wah, 3 kegiatan dalam satu program itu tadi ya. Makanya tadi itu nggak sempat buat kursus bahasa Turki, karena harus mengcover 3 kegiatan ini tadi, Sir. Jadi saya mau nggak mau harus mencari banyak partner dan mitra. Kalau itu kita bermitra dengan PPI. Saya tadi lupa menyebutkan ada namanya itu PCIM Turki. Ada PCIM Turki. Iya. Mereka juga aktif mensupport di bursa itu ada PRIM gitu. Ada PPI khususnya gitu. PCIM itu
pengurus cabang istimewa di Muhammadiyah Turki. Di Turki. Iya, Prim tadi itu rantingnya di bursa gitu. Benar saudara. Oke. Dan mereka, nah di sana tuh ternyata ada salah satu dosen UMY juga. Oh iya. Iya. Saya juga kaget gitu. Siapa Mas Arif. Pak Arif. Beliau itu Arif. kalau nggak salah di akuntan atau ekonomi FEB kalau nggak salah. Oh, di FEB. Kalau nggak salah begitu, Mas Arif. Dan beliau itu sama istri beliau, Mbak Alpin. Nah itu saya tuh banyak dapat wejangan dari beliau. Kayak pengarahan nanti harus gimana manage waktu, terus nanti gimana membangun hubungan. Bahkan saya tuh dibantu menghubungkan dengan orang-orang yang lain gitu. Sama beliau itu sangat terbantu lah gitu. Kalau bahasanya tuh anggota lah gitu mungkin ya. Karena mungkin nggak bisa dimasukin ke anggota ya gitu. Oke, berarti proses program MBKM tadi itu juga termasuk di dalamnya penelitian yang outputnya jadi artikel atau paper yang bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi. Iya. Selain, jadi ini dua-duanya sudah nggak perlu skripsi. Kalau buat kebanyakan mahasiswa kan biasanya hantunya itu, mimpi buruknya itu kan di skripsi di ujungnya itu. Jadi sudah tuntas lah paling tidak. Kita udah selesai itu. Jadi kalau nggak mau skripsi, suka jalan-jalan ke luar negeri, masuk PBA UMY. Gitu, bahasa gitulah ya. Karena di situ banyak peluang buat mahasiswa yang mungkin mageran ya gitu ya. Itu banyak opportunity lah buat kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke deh, kita udah Siap. bincang ngalor ngidul kemana-mana, tapi banyak inspirasi, banyak hikmah kalau kita mau belajar tadi itu dimanapun, dan termasuk di dalam salah satunya adalah di prodi bahasa Arab di UMY. Di situ skillnya yang dibangun bukan hanya skill akademiknya, tapi juga soft skill yang lain yang memungkinkan kita bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di bidang yang kita minati, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan buat calon maba kah, atau dari Mas Huda mungkin ya? Dari yang sudah keluar negeri dulu. Ya, sebagai yang pernah jadi maba ya, sebenarnya itu fokus organisasi itu penting sebenarnya untuk manage waktu. Tapi terlalu fokus organisasi tapi lupa yang lain juga kurang bagus. Organisasi itu mungkin boleh lah di tahun pertama kedua. Mungkin sisanya tuh lebih kayak ke soft skill kayak public speaking. Terus mungkin suka di bahasa, fokus bahasa. Kalau saya sendiri itu lebih memfokuskan kedua bahasa. Memfokuskan tuh di bahasa sama bahasa Inggris gitu. Dan nanti itu modal awal saya, entah itu nanti dalam berkarir di luar setelah lulus dari PBA, atau mungkin nanti mau bangun usaha-usaha yang lainnya gitu. Karena itu dasarnya dari situ. Dasarnya bahasa itu ya, untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, untuk bisa meyakinkan orang lain gitu. Mas Huda? Oke. Apa ya ini pesan untuk mungkin calon mahasiswa dan mahasiswa baru? Kalau mahasiswa yang udah seangkatan kayaknya udah bau-bau mau lulus juga gitu ya. Ini untuk calon mahasiswa yang mau mendaftar mahasiswa atau mahasiswa baru PBA pada khususnya, atau secara umum di UMY dan sekitar Jogja, itu jangan takut akan pikiran kita sendiri. Biasanya kita di awal itu kita udah mikir yang enggak, padahal itu belum tentu sesuatu itu terjadi gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, mari kita memulai di awal gitu. Jadi mulai aja dulu. Pasti nanti di tengah jalan itu ada jalan yang menunjukkan gitu, ada jalan yang akan bisa kita lewati gitu. Mungkin itu aja. Dan untuk yang mau daftar kuliah itu di PBA, itu tempatnya lengkap banget, dan kita didampingi worth it itu gitu. Itu dengan berbagai macam sumber daya yang ada ya. Bahkan sampai ke pendampingan doa pun ya kita ikuti itu. Bahkan setiap hari kan itu. Oke, makasih Mas Arif, Mas sudah gabung dan berbagi di sini. Nanti kapan-kapan kita juga bisa ngobrol tentang topik-topik yang lain yang tak kalah menarik. Begitu obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.